cut terus ditempel-tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidup sampai sekarang. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di kelompok kami. Kami hari ini akan membahas tentang rahmatul lil alamin agar memperkuat keimanan kita sebagai mukmin yang hebat dan kuat. Di sini ada teman-teman saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan pertama, apa pengertian sebenarnya rahmatul lil alamin menurut Anda? Oh saya? Ya. Rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh alam. Nah, Nabi Muhammad SAW yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk alam kita maupun alam yang lain. Nah, baik manusia, jin ataupun makhluk hidup seperti tumbuhan ataupun hewan. Tapi yang utamanya itu manusia. Ini berarti kita sebagai umat Islam harus menyebarkan kebaikan, kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita di masa lalu. Ini berarti kita sebagai umat Islam tuh diajarkan kebaikan ya dan kasih sayang. Betul sekali. Memang kalau Islam tuh cinta damai gitu ya. Betul. Oke, lanjut pertanyaan 2. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi teladan dalam menjalankan peran sebagai rahmat bagi seluruh alam? Bagaimana? Iya. Ya yang kita tahu lah ya, Nabi Muhammad SAW itu merupakan teladan utama dalam menjalankan peran sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya beliau itu sangat peduli terhadap sesama yang lemah dan juga yang membutuhkan. Beliau juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan juga persaudaraan. Saya sih kayak gitu sih. Kan beliau kan sangat lemah lembut dan memiliki kasih sayang terhadap sesama manusia ya. Terutama orang yang beragama Islam. Bagaimana dengan orang non muslim? Apakah berperilakunya masih baik atau gimana? Perilaku kepada umat agama lain non Islam. Agama lain. Iya. Misalkan apakah dia sama-sama memperlakukan seperti saudara muslim, tidak membeda-bedakan? Ya pasti sih, karena Saya harus ada kesetaraan. iya sih, kayak Di Islam pun diajarkan toleransi ya. Tentu saja sih. Karena pada dasarnya kan Nabi Muhammad adalah rahmat dari untuk seluruh alam, umat manusia. Oke. Udah pasti bisa. Oke, pertanyaan ketiga. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam konsep rahmatul lil alamin? Ya, yang pasti ada kasih sayang, terus juga persaudaraan, toleransi yang kayak tadi, sama juga melindungi alam, peduli lingkungan. Berarti kalau peduli lingkungan tuh menjaga kelestarian lingkungan tuh termasuk sunnah nggak sih? Ya pasti sih. Karena kita sebagai umat Muslim juga harus menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman ya. Oke. Pertanyaan keempat, bagaimana kita menerapkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan bermasyarakat? Ya itu cukup mudah sebenarnya. Kita dapat menerapkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara saling menghormati, terus ya toleransi terhadap umat beragama yang lain, terus bekerja sama, misal kayak mungkin bisa saling gotong royong, misal membersihkan sesuatu atau
membangun sesuatu. Terus kita juga dapat berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, misalnya kayak membantu atau ya membantu anak-anak yang ada di panti asuhan misalnya. Ya, seperti itu. Berarti rahmatan lil alamin itu mencangkup membantu orang-orang sekitar dan bersedekah ya. Itu Sedekahnya itu harus besar apa mulai dari hal kecil, kayak misalkan kita ngasih sedekah 2.000 gitu. oh ya nggak masalah walaupun Semampunya. kecil. Ya yang penting kita ada ikhlas. ya ikhlas, ada dampaknya juga bagi umat yang lain. Tuh. Oke. Pertanyaan nomor 5. Apa tantangan yang sering kita hadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin? Tantangan terbesar iya menurut saya sih mungkin seperti egoisme atau fanatisme, diskriminasi dan juga ketidakpedulian terhadap sesama sih. Berarti sebagai umat Islam yang menerapkan rahmatan lil alamin itu yang paling penting mengatur ego nggak sih? Iya, menurunkan ego. Emosi, karena yang saya lihat sekarang umat muslim tuh banyak yang tidak bisa mengatur emosinya, sampai bukannya malah memberikan kebaikan dan kedamaian, malah membuat sedikit kerusuhan di lingkungan. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai rahmatan lil alamin pada generasi muda? Ya pasti ada tantangan juga sih ya. Kita juga harus meningkatkan keimanan, juga ya ketakwaan juga kepada Allah untuk tersebut. Apalagi generasi muda sekarang itu sangat jauh dari agama nggak sih? Lumayan banyak yang mengikuti tren-tren barat sampai melupakan agama dan budayanya sendiri gitu. Sebagian. Tidak, tapi tidak semua sih. Makanya pentingnya tuh untuk memfilter gitu asupan internet juga kan. Juga lingkungan sih. Edukasi penting juga nggak sih? Edukasi kayak sekarang nih di agama itu, kita bahkan di kelas kita yang perkuliahan pun ada kelas agama yang membantu mahasiswa pun mulai membaca Al-Quran dari yang benar gitu. Karena kemarin tuh juga banyak yang kita lihat baca Al-Quran masih banyak yang patah-patah kan. Ya biasanya dari masa kecilnya juga, faktor dari keluarganya, dari lingkungan. Kalau misalnya emang dibiasain dari kecil sih harusnya bisa. Oke. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana kita dapat berkontribusi dalam kelestarian lingkungan sebagai bentuk pengamatan rahmatan lil alamin? Ya kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Terus ya yang kayak styrofoam kemarin tuh tahun baruan. Waduh. Itu kan banyak tuh, banyak banget sampah-sampah plastik ya. Nggak tahu sih kalau spesifiknya berapa, tapi ya setahu saya total bisa sampai 100-an ton satu acara itu doang. Terus menghemat energi, kayak kita jangan boros listrik lah gitu di rumah. Ya, kalau misalnya emang lagi siang hari jangan dinyalain lampunya. Betul. Itu yang simpel-simpel seperti itulah. Terus mendaur ulang sampah juga bisa, dan menanam pohon di lingkungan-lingkungan atau di lahan-lahan yang terbuka gitu, yang masih belum lebat pohonnya. Kalau dari yang saya lihat juga, masyarakat muslim tuh sekarang tuh masih menerapkan kebersihan gitu, tapi mereka menerapkannya kepada diri mereka sendiri. Karena kayak kebersihan percuma nggak sih cuma ke diri kita sendiri, tapi kita nggak peduli sama lingkungan dan orang-orang sekitar. Kayak misalkan orang Jepang aja datang ke Indonesia nonton bola, sampah-sampah berserakan yang disebabkan masyarakat Indonesia. Orang Jepang sendiri walaupun bukan penduduk di sana, mereka yang membersihkan lapangan GBK itu. Jadi kita sebagai orang muslim tuh kayaknya harus mencerminkan agama Islam dari perilaku kita nggak sih? Iya. Daripada hanya
Cuma Omongan ya mau doang doang. ngomong doang jadi percuma gitu tanpa aksi. Oke. Pertanyaan nomor 9. Apa peran agama dalam mewujudkan perdamaian dunia dalam konteks rahmatan lil alamin? Peran agama, ya kita tahu lah, mungkin ini bukan agama Islam doang sih, kayaknya semua agama juga sama sih kayaknya, memiliki perannya itu untuk mengajarkan nilai-nilai seperti nilai-nilai kasih sayang, terus toleransi, mungkin terus juga nilai-nilai persaudaraan antar umat beragama. Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut lo toleransi lah ini kan Kok lu sama sih? lah kan Menurut Anda ya? Hah? Iya. emang harus buat gitu apa ya? Iya. Ya udah Iya dikat dah. nanti itu. Jadi menurut Anda ya, menurut Rian ya, gimana sih toleransi sekarang agama Islam? Kan tadi agama Islam mengajarkan nilai kasih sayang, toleransi. Tapi bagaimana umat Islam sekarang menerapkan hal tersebut gitu? Menerapkan nilai-nilai toleransi. Apakah menurun sekarang di zaman sekarang? Apakah lebih bagus zaman dulu? Apakah drastis? Pasti sih naik sih sekarang. Iya sih harus. Udah. Cuman lebih toleransi. Kalau saya pernah mendengar ya, karena salah satu teman saya ada yang dari Kalimantan, dan di sana itu toleransi itu sangat kuat sekali kebetulan. Seperti salah satu contohnya saja itu Masjid Raya Singkawang. Itu apa namanya, saling berseberangan itu dengan kelenteng. Itu bentar ya. Berarti berseberangan tuh mereka nggak bentrok gitu ya? Benar-benar. Berarti dengan berseberangan itu kan mereka berdekatan kurang lebih ya? Iya. Berarti mereka nggak tawuran gitu antar agama? Tentu saja tidak. Enggak. Janganlah. Karena kita juga Indonesia itu kebetulan memiliki berapa? 5 agama yang berbeda. Apa aja kan? tuh? Sebutin bang. Woi, Ada agama Islam, Anjay. Kristen, Oke. terus Buddha, terus Hindu. Oke, kelima. Oh, Kristennya juga sebenarnya ada 2 kan, Kristen Katolik. Protestan sama Kristen Katolik. Udah tuh 5. 5, satu lagi kurang. Apa lu lah tambahin? Konghucu. Syukron. Oke. Lanjut. Bagaimana kita dapat menginspirasi orang lain untuk mengamalkan rahmatan lil alamin? Gimana? yang pasti ya ngasih contoh lah ya buat menginspirasi orang lain juga. Yang dari kecil-kecil kan nggak mungkin lah ya langsung gede, malah jadi takut. Nah, jadi makin gampang tuh kalau dirakitnya dari kecil ya. Kita ngajarinnya dari kecil. Ya, kecil-kecil. Biar kalau gedenya tuh udah nggak aneh-aneh gitu. Ya pasti. Karena pedoman agama tuh salah satu terpenting kan. Soalnya kita dalam pendidikan tuh kan nggak ada yang bisa membuat kita takut sama balasan di akhirat gitu. Kan kalau agama kita kalau bohong dosa, ntar amalan-amalan kita ditanggung di akhir zaman kan. Iya. Otomatis agama itu yang paling mengajarkan kita kejujuran. Matiin. Teman-teman sekalian, kita hari ini sekarang lanjut dengan beberapa pertanyaan kepada teman kita di sini. Ada Raka dan Jundi. Apakah masyarakat sekarang, khususnya umat muslim, sudah bersyukur dengan rahmatul lil alamin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana dari perspektif kalian gitu? Ya mungkin kita dari definisinya dulu kali ya. Rahmatan lil alamin sendiri ini artinya rahmat itu kasih sayang, amin itu untuk alam, untuk seluruh alam. Berarti kasih sayang untuk seluruh alam gimana?
Berarti dalam kondisi yang di era sekarang tuh masyarakatnya tuh bisa bersyukur nggak tuh kira-kira? Kalau pertanyaannya di masyarakat sekarang nih, bisa aja ada yang enggak, ada yang bisa bersyukur juga. Oh, tergantung perspektif masing-masing ya. Masing-masing. Kalau saya di sini mau bilangnya yang perspektif bersyukur. Kalau ditanya kenapa, sebagai umat muslim nih, Ya. perlu berupaya apa ya? Gimana ya? Sedekah. Sedekah bisa. Sedekah. Mm, Tidak banyak membuang-buang uang. ya. Terus juga perlu kelihatan gimana ya? Nggak perlu kelihatan mewah ya. Ya, gitu. Maksudnya Penting ada sederhana tindakan gitu. lah, tindakan ininya lah. Kalau dari masyarakat lain menurut lu gimana tuh? Nah, tapi Umat muslim lain tuh. di sisi lain, walaupun ini umat muslim nih, ada orang walaupun rezekinya banyak, rezekinya ya berlebih, tapi dikit-dikit maksiat, mabuk, Waduh. nggak boleh. Zaman sekarang yang banyak Zaman banget sekarang, begitu ya. Berarti kalau menurut kalian nih, kalau buat masyarakat umat muslim sekarang yang sering mabok tuh tanggapannya gimana tuh? Menurut saya pribadi, tobat aja deh. Tobat. Jauh-jauh lah. Ada cara buat membuat mereka tobatan atau kira-kira? Gimana ya? Kita soalnya nggak ngerasain apa yang mereka lakuin, jadi nggak tahu cara buat mencegahnya lah kayak gimana. Tapi kita kalau kadang tuh kita juga susah juga ya kalau kita nggak pernah ngerasain apa yang mereka rasain. Cuma kita ngasih tahu mereka buat gimana cara berhentinya gitu. Takutnya kita misalnya ngasih tahu caranya buat berhenti kayak gini, takutnya salah kan? Karena kitanya nggak tahu, belum pernah nggak ngerasain apa yang mereka lakuin gitu. Jadi takutnya apa-apa gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana nih? Menurut kalian konklusinya gimana nih tentang materi kita Rahmatul lil Alamin ini? Konklusi dari semua ini gitu. Apa hikmah yang bisa diambil dari Rahmatul lil Alamin? Banyak bersyukur, terutama untuk diri kita pribadi dan orang-orang sekitar, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga udah nurunin banyak nikmat untuk kita, banyak rahmat untuk kita semua. Bersyukur. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.